terima kasih buat kehadiran-Mu hari ini. Beri pengalaman untuk hamba-Mu ini semakin memiliki kedalaman dengan Tuhan, semakin memiliki keintiman dengan Tuhan. Tarik pada pusat kehendak-Mu, bawa dalam dimensi kedalaman dengan Engkau, memberi hati dan hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sore hari ini kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian memenuhi ruangan ini, supaya kami mengerti kehendak-Mu, semakin hari semakin berjalan dalam rencana-Mu. Pimpin dan urapi kami Tuhan. Beri pengertian dan firman yang Kau sederhanakan, sampai kami mengerti seirama seritme dengan Kau. Dalam nama Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau kita semuanya menjadi orang yang sukses dan berhasil di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Tuhan gak pingin anak-anak yang dikasihinya, yang diciptakan serupa segambar dengan pribadinya, dan kita menjadi biji matanya ini. Tuhan tidak pingin kita ini ngalami hidup dalam penderitaan, susah, menderita, kering, kekurangan, merana. Tuhan tidak pingin seperti itu. Dia Bapa yang baik. Kita semuanya pernah punya orang tua, betul? Di sini nggak ada yang dilahirkan dari batu dan pohon, kan? Semuanya punya orang tua. Yang punya orang tua, angkat tangannya. Saya pastikan kalian dilahirkan dari mamamu, bukan dilahirkan dari batu. Kecuali Adam diciptakan dengan tanah liat. Kalau kita punya orang tua, tidak pernah mungkin orang tua kita ketika kita lapar minta roti dikasih batu. Dia berusaha orang tua kita beri yang terbaik buat kita. Itu orang tua kita yang banyak kelemahan dan kekurangan. Apalagi Tuhan kita yang rela mati di kayu salib sebelum kita bertobat, sampai hari ini menebus dosa kita. Tidak mungkin Tuhan gak pelihara kita. Tuhan pasti jagain, Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti lindungi. Wong sebelum kita bertobat saja, Dia rela mati di kayu salib demi kita, untuk diselamatkan. Apalagi kita yang hari ini menjadi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita itu diberkati. Tuhan mau segala sesuatu yang kita kerjakan itu dibuat berhasil. Yang muda-muda diperhatikan, jangan main handphone kamu. Kamu mesti lihat saya. Tuhan mau masa depanmu penuh pengharapan. Engkau menjadi orang yang sukses dan berhasil. Engkau menjadi orang-orang yang jadi berkat di masa yang akan datang. Ini yang sudah senior, tidak ada kata terlambat dalam hidupmu. Sejak saat hari ini Tuhan bisa pakai hidupmu jadi berkat. Katakan amin. Justru umur yang dipercayakan hari ini sampai hari ini ke depannya, kita harus pakai waktu kita ini penuh makna dan penuh nilai. Bukan ya sekedar dihabiskan waktu kita dari hari ke hari. Justru kita mau pakai waktu kita ini untuk nyenengin hati Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sepenuh hati. Harusnya, saya masih dengar suara handphone, tolong di silent itu. Karena Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan untuk mengelola bumi ini, mengusahakannya. Di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita pada mulanya manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Supaya apa? Berkuasa, memiliki otoritas. Lihat, perhatikan ayat selanjutnya. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah. Suruh menaklukkan bumi loh. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung
burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan beri kuasa dan otoritas kepada kita hari ini karena kita sudah dilahirkan kembali. Ini otoritas diberikan manusia pertama yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Tapi di Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa. Otoritas ini dengan sah diberikan cuma-cuma kepada iblis. Makanya Yesus datang ke muka bumi ini, rela mati di kayu salib menebus dosa kita dan mengembalikan otoritas itu kepada kita. Katakan amin. Tuhan berikan kuncinya, Tuhan berikan kuasanya, Tuhan menyertai kita, Tuhan berikan kemampuan melalui Roh Kudus yang memenuhi kita. Kita semua yang sudah mengalami kelahiran baru, Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Dia memenuhi hidupmu, Dia menyertai kamu, Dia memberikan kemampuan atas hidupmu untuk mengusahakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Kalau Tuhan akan buat berhasil segala yang dikerjakan tanganmu, kira-kira kamu kekurangan, melarat, miskin, menderita, atau kelimpahan? Yang jadi masalahnya, orang tidak mau mengusahakan. Alkitab katakan mengusahakan, katakan mengusahakan. Baru diberkati apa saja yang dikerjakan tangan kita. Banyak orang Kristen berpikirnya kalau berdoa dari surga dikirim gedebuk emas sekilo, duit sekarung. Kamu berdoa minta seperti itu sampai matamu biru, rambutmu pindah jadi merah, semuanya tidak akan pernah dijawab. Sekalipun Tuhan berkuasa, Dia bisa sanggup ubah botol ini jadi emas, tong-tong sampah itu jadi duit, tapi Dia tidak pernah lakukan. Dia memberkatin kita melalui apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Jadi orang Kristen boleh malas apa tidak? Boleh ongkang-ongkang kaki dan mengharapkan pemberian orang lain? Dengerin baik-baik. Orang Kristen dilarang hidup minta-minta. Kita akan memberkati. Katakan amin. Orang Kristen dilarang ngutang. Kita akan memberi utang. Orang percaya dilarang hidup dari belas kasihan orang lain. Justru kita hidup dari kelimpahan, karena Tuhan sendiri berjanji apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Yang jadi masalahnya, kamu kerjakan apa hari ini? Kalau kamu males, kamu gak kerjakan apa-apa, jangan pernah berharap diberkatin Tuhan. Amin. Caranya Tuhan memberkatin selalu melalui apa yang kita miliki, apapun itu. Pak, aku gak punya duit, Pak, aku gak punya modal, tapi kamu punya mulut untuk ngomong dan kamu bisa jualan apapun. Amin. Pak, aku gak bisa ngapa-ngapain, kamu bisa ambil barang untuk jual kok. Jualin barangnya orang, kamu ambil marginnya, kamu dapat keuntungan kok. Kamu ingin diberkati, tapi kamu malesnya bukan main, kamu tidak akan jadi apa-apa loh. Dengerin baik-baik yang muda-muda ini. Kalian harus skillful. Katakan amin. Kalian harus lebih pintar dari orang sebayamu. Belajar terus. Kalau engkau pintar dari teman sebayamu, suatu hari Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar dari hidupmu. Lihat nih. Harus mengusahakannya. Artinya ada bagian yang kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan akan lakukan. Di Kejadian 2 ayat yang ke-15, perhatikan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengapain? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada bagian yang harus kita kerjakan lah. Untuk bisa main musik seperti ini, yang hebat seperti ini, kamu kan perlu belajar terus kan. Semakin belajar, semakin skillful, diiringi dengan doa, kamu puasa, semakin urapan, lama-lama kamu kayak Terry McAlmon. Amin. Tambah urapan, tambah ahli, tambah skillful. Ada hari yang harus dikerjakan apa tidak? Ada. Dalam hal masalah bisnis, usaha, keuangan apapun, harus ada yang harus dilakukan dan dikerjakan. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun tidak ujuk-ujuk blek
langsung jadi pendeta. Ada harga yang harus saya bayar. Doa, puasa, belajar firman, bergaul dengan Tuhan, belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging. Apa enak? Tidak enak nih. Tapi ada bagian yang harus saya kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak muda ini, perhatikan baik-baik. Kalian harus tahu apa yang kamu harus kerjakan hari ini. Jangan buang waktumu sia-sia. Tidak ada kata sia-sia sampai hari ini. Lakukan bagianmu apa yang Tuhan percayakan sepenuh hatimu. Usahakan sekuat tenagamu. Baru perlahan-lahan dari apa yang kamu kerjakan, nanti Tuhan singkapkan jalan yang lebih besar lagi, promosi dan peninggian lagi. Tuhan akan memberkatin kita melalui apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Amin. Sekarang kita lihat lagi. Exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Ada salah satu pribadi, orang ini luar biasa sekali, disertain Tuhan dan dibuat berhasil. Saya percaya orang Kristen yang disertain Tuhan, rajin ibadah, bergaul dengan Tuhan, ikut acara doa, apalagi Bu Elis didik kalian luar biasa. Jadi tentara-tentaranya Allah, suka doa, suka peperangan, bergaul dengan firman, harusnya Tuhan menyertai hidupmu. Tapi kalau Tuhan menyertai, kamu ngaku disertain Tuhan dan Tuhan menyertai hidupmu, tapi apa yang saja yang kamu kerjakan nggak pernah berhasil, kamu perlu bertobat dan berubah loh. Berarti ada yang salah itu. Jangan-jangan hanya sekedar datang ibadah tapi kelakuanmu udah berubah. Orang yang datang ibadah kelakuannya harus berubah. Kasih minum dulu itu, biar tidak batu-batu itu. Orang yang datang ibadah pasti berubah kelakuannya karena dengar firman. Apalagi khotbahnya tajam seperti ini. Ini kalian mulai tersinggung? Bagus kalau tersinggung ya. Karena firman harus nyinggung hal-hal yang buruk di dalam diri kita untuk kita bisa berubah. Amin. Dengar firman harus berubah. Yang dulunya kelakuannya buruk, sikapnya jelek, benceno, berubah. Dan mulai cari Tuhan, mulai kejar Tuhan, mulai cintai Tuhan dengan segenap hatimu. Dan Tuhan menyertai hidupmu. Dan orang yang disertai Tuhan, pasti segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dalam segala hal. Lihat nih, di Kejadian 39 ayat yang ketiga, setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat apa? Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yusuf mengerjakan lewat segala sesuatu lewat tangannya, betul apa enggak? Dia bukan pemalas. Lihat ayat 2-3-nya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala urusan yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau kita disertai Tuhan, kamu bisnis apapun pasti Tuhan buat berhasil. Sekalipun untungnya nggak miliaran, kamu cukup untung ratusan ribu, kamu bisa hidup dengan itu, bisa dipercayakan lebih besar lagi. Tapi kalau kamu males, orang males itu rajin ke gereja, tapi yang melakukan apa-apa, kamu ingin diberkati, tambah miskin, tambah kekurangan. Saya berdoa nggak ada orang Kristen yang miskin dan malas bukan main. Ini bapak-bapak kalian harus kerja keras, kecuali yang udah pensiun uangnya kelihatannya udah miliaran ini. Itu tolong diamankan itu prajurit-prajurit kecil itu, suruh duduk diam dalam hadirat Tuhan itu. Minta uang, kasih uang dulu buat persembahan. It's okay, tidak apa-apa. Tapi jangan boleh teriak-teriak. Cepat turun. Nanti lain kali anak-anaknya dikasih duit biar nggak mengganggu ibadah raya ya. Ibu-ibunya harus pakai hikmat dan pengertian. Ya. Tadi ngomongnya sampai mana tadi? Ya lupa kan? Gini. Bapak-bapak kalian harus kerja keras. Ini para laki-laki kalian harus pinter, kalian harus berhikmat. Ibu-ibu pun juga nggak boleh pelongo-pelongo di gereja. Kalian juga harus lebih pinter. Dengerin baik-baik.
Para laki-laki, kalian harus cukupin semua kebutuhan keluargamu. Kalian harus kerja sungguh-sungguh. Betul? Kalian nggak boleh males. Kalau kamu males, nggak cukupin, nggak buat bahagia anak istrimu, kamu nggak tanggung jawab. Kamu nggak ada fungsinya sama sekali sebagai laki-laki. Apalagi laki-laki yang sudah percaya Tuhan. Kalian harus sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan akan berkati apa saja yang dikerjakan tanganmu. Kok nggak ada amin ini? Ibu-ibu pun kalian juga nggak bisa berpangku tangan. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan, lakukan. Mau dagang, mau jualan, mau ngapain saja, kerjakan yang terbaik. Dari sana Tuhan akan berkatin hidupmu. Kalau engkau diberkati, engkau baru bisa memberkati persembahan yang terbaik di tempat ini. Amin. Kalau kalian tidak akan pernah kekurangan, justru akan memberkatin gembalamu. Kok nggak ada amin? Kalau Yusuf saja disertain Tuhan dibuat berhasil, apalagi kita hari ini yang ada Roh Kudus menyertain kita, menjagai kita, menuntun kita. Pasti, asal kamu tidak malas. Hari ini asal orang mau kerja pasti diberkatin kok. Dilarang keras orang Kristen jadi pemalas, jadi peminta-minta. Tidak boleh. Kalau hidupmu seperti itu, jadi batu sandungan. Alkitab katakan lebih baik memberi daripada, tapi realitanya orang lebih senang menerima daripada memberi. Betul apa enggak? Hari ini belajar memberi apapun. Engkau nggak punya uang, tapi berikan hidupmu, berikan hatimu, berikan tenagamu, lakukan yang terbaik. Tidak boleh orang hanya berangan-angan tok. Kerja sungguh-sungguh. Di sisi lain kita cari Tuhan, kita cintai Tuhan, kita nomor satukan Tuhan. Di sisi lain kita minta hikmat dan pengertian apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Karena dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, di sana Tuhan sanggup berkati. Amin. Orang kalau disertain Tuhan, mau tinggal di atas gunung, mau di lembah manapun, kalau Tuhan sertai, kamu kerjakan apa saja, pasti Tuhan buat berhasil kok. Ini janjinya iya dan amin kok. Amin. Di Amsal 12 ayat 14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan. Perhatikan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Selama kita mau kerja pasti dapat upah. Asal sungguh-sungguh, tidak putus asa. Baru jualan sehari nggak laku, putus asa, ya kamu nggak akan diberkati kamu. Yang kerja-kerja ini, kamu harus komitmen dalam pekerjaanmu, serius, sungguh-sungguh loh. Yang dagang kalian harus serius dan sungguh-sungguh. Amin. Berdoa sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, kerja pun sungguh-sungguh. Yang di atas-atas ini, kalian harus serius dengan apa saja yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Kok nggak ada kata amin ya? Dipercayakan apapun, kerjaan apapun, bisnis apapun, usaha apapun, lakukan dengan setia, tekun. Belum ada hasilnya, tetap setia, lakukan. Karena kitab Amsal katakan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ada hasil dan upahnya. Banyak orang ingin hasilnya tanpa bekerja keras, tidak ada. Banyak orang ingin menuai tanpa menabur, mustahil. Ingin menuai berkat tanpa menabur, sia-sia belaka. Amin. Ingin diurapin Tuhan tanpa duduk diam di kaki Tuhan, nothing. Kalian yang pelayanan, yang kalian muda-muda yang pelayanan ini, kalian harus membangun keintimanmu dengan Tuhan. Bukankah kalian ingin diurapin Tuhan, yang muda-muda? Ada harga yang harus kau bayar. Mati terhadap dirimu sendiri, pikul salib sangkal diri, mati daging. Dan kau harus bergaul intim dengan Tuhan. Kamu dedikasikan hidupmu sama Tuhan. Kamu tabur sesuatu yang baik. Kamu kembangkan kapasitasmu. Kamu tambah hari akan dibawa ke level kehidupan yang berbeda, dalam hikmat, pengertian, dan urapan yang berbeda.
lakukan di atas rata-rata dengan kesungguhan hati. Kamu menari dengan kesungguhan hatimu. Yang melayani dengan sepenuh hatimu. Beri hatimu sepenuhnya. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dengerin baik-baik. Tuhan pingin bekerja melalui hidup kita dimanapun kita berada. Tuhan pingin memanifestasikan pribadinya melalui hidup kita. Tuhan pingin memanifestasikan pekerjaannya melalui apa yang kita kerjakan. Amin. Bukankah orang dunia tidak mungkin dia ke gereja? Tidak mungkin juga orang dunia ke toko buku baca Alkitab. Dia harusnya bisa membaca Alkitab yang berjalan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Dia harus mengenal Yesus melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Katakan amin. Ngerti apa ora iki? Mudeng napa mboten ibu-ibu, bapak-bapak? Diberkati napa mboten? Yang diberkati bilang orang luar biasa semuanya. Tuhan ingin memanifestasikan semua yang mau dikerjakan di muka bumi ini melalui kehidupan Bapak Ibu. Lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat apapun juga. Tuhan ingin memanifestasikan dirinya, sehingga orang-orang di luaran sana yang gak kenal Tuhan melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau hari ini masih banyak orang komplain dengan sikap hidupmu, dengan kelakuanmu, dengan tutur katamu, dengan perbuatanmu, artinya engkau belum serupa segambar dengan Kristus. Masih ada yang harus diperbarui. Memang kita sedang berjalan diperbarui hari demi hari. Makanya datang ibadah seperti ini kan kita dengar firman untuk merubah manusia di dalam kita ini menjadi serupa segambar dengan Kristus. Merubah pola pikir kita, merubah perasaan kita, merubah kehendak kita sejalan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Manifestasinya sikap, tindakan, dan perbuatan kita itu persis seperti Kristus. Orang melihatnya Yesus yang berjalan melalui tubuh kita ini loh. Amin. Kira-kira hidupmu jadi berkat apa tidak? Kira-kira jadi berkat. Pasti jadi berkat. Kamu ditempatkan dimanapun, ketemu siapapun, orang diberkati melalui hidupmu. Pingin tahu seperti itu? Itu yang diinginkan Tuhan. Ada yang kerja di rumah, di kantor, di pabrik, di toko. Orang-orang yang tak kenal Tuhan melihat sikap dan tindakanmu memanifestasikan perbuatannya Yesus. Mereka bisa dijawab. Jamah, mereka bisa dilawat Tuhan. Apalagi perkataanmu penuh dengan firman akan mengenyangkan. Alkitab katakan begini, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Orang itu bisa ngalami Tuhan melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita. Begitu powerfulnya. Harusnya setiap orang Kristen memiliki dampak dan otoritas yang powerful. Bukan hanya sekedar datang ke gereja dan pulang nggak ngerti apa-apa, bahkan di gereja tidur. Di sini tidak ada. Di perbatasan sono, kutub utara banyak. Di sini orangnya haus dan lapar akan Tuhan semuanya, karena pingin ngalami sesuatu yang ilahi. Amin. Sekarang kita lihat lagi. Dapat sesuatu? Diberkati? Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Segala sesuatu yang dikerjakan tanganmu, kerjakannya sepenuh hati. Alkitab katakan segala sesuatu yang dipercayakan padamu, kerjakanlah seperti mengerjakannya untuk Tuhan kok. Saya ini dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya lakukan yang terbaik sebagai hamba Tuhan. Setiap saya dipercayakan khotbah, saya khotbah yang terbaik. Saya menyembah dengan segenap hati saya. Saya melayani segenap jiwa saya. Saya mencintai Tuhan seluruh hidup saya. Apapun itu yang dipercayakan Tuhan, saya mau kerjakan sesuatu dengan baik. Apapun itu loh.
Istri pun ketika dia masak, dia lakukan yang terbaik seperti mau memberikan makanan untuk Tuhan, sehingga masakannya enak. Kalian kalau disuruh apapun, dipercayakan apapun, kerjakan dengan sepenuh hati. Kalian yang main musik ini, kalau kamu mengerjakannya dengan sepenuh hatimu, kamu main bukan untuk gereja ini, kamu main untuk memberikan persembahan untuk Tuhan, dari permainanmu akan mengalir pengurapan yang akan menjamah banyak orang. Kuncinya hidup menyenangkan hati Tuhan itu seperti itu. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau segala sesuatu yang kita mau kerjakan setiap hari, dari hari demi hari ini, besok, minggu yang akan datang, tahun yang akan datang, terus-terusan, setiap harinya kita lakukan dan kerjakan yang terbaik, kira-kira akan terima yang baik apa enggak? Amen. Kalau selama ini selalu melakukan hal yang buruk, setengah hati, bertobat dan berubah, apalagi kalau selama ini melakukan dosa, isinya ngomel, gerutu, anak-anak ini perhatikan, kalian jangan bantah sama orang tuamu loh ya. Jangan ngelawan orang tuamu, jangan kurang ajar sama orang tuamu anak-anak. Ini orang-orang tua yang masih ada orang tuanya lagi ada, urusin orang tuamu dengan baik, hormati mereka. Kamu gak hormat sama orang tuamu, kamu berurusan dengan Tuhan, hidupmu akan susah, menderita, cari makan susah, kamu akan mati muda, kata Alkitab. Tunduk dengan otoritasmu. Orang tua adalah wakil Tuhan yang ditempatkan dia dalam hidup kita kok. Kamu ngelawan otoritas, kamu ngelawan Tuhan, dan urusan hidupmu akan bawa belur. Amin ini anak-anak. Yang merasa anak-anak katakan amin. Belajar respek dan hormat, urusin. Tadi saya lihat di media sosial mengerikan sekali ya. Ada 2 orang menyerahkan mamanya yang udah umur 74 tahun ke panti jompo, dan ketika kalau mati nggak usah dikabarin, ngeri sekali. Nggak punya kasih. Tahu nggak? Hasil dari kita mencintai Tuhan, kita itu memiliki kasih. Karena hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang keduanya adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Termasuk orang yang benceno, termasuk orang yang nyebelin, termasuk orang yang menyakitin, engkau harus mengasihi. Apalagi orang tuamu, engkau mesti hormatin dan kasihi. Orang tua rohanimu, engkau juga harus belajar respek dan hormat loh. Karena mereka ditempatkan Tuhan di atas hidupmu. Tidak kebetulan. Belajar menghormatin Tuhan melalui orang-orang yang ditempatkan, yang punya otoritas di atas. Amin. Engkau akan menikmatin sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan pingin loh kamu jualan, jadi pengusaha, jadi lawyer, jadi pejabat pemerintahan, jadi bos, jadi apapun lah yang kamu kerjakan. Tuhan pingin memberkati pekerjaanmu. Tuhan pingin membuat hidupmu berhasil. Tuhan mau anak-anaknya jadi berkat bagi banyak orang, bukan jadi batu sandungan. Dimulainya dengan sikap hatimu yang harus melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Raja yang Maha Mulia. Amin. Hidup kita mau jadikan korban persembahan untuk Raja yang Maha Mulia, untuk Yesus saja. Amin. Ini ayat yang terakhir. Diberkati apa enggak nih? Yang diberkati senyum dulu kanan kirinya. Di Keluaran 36 ayat 1 sampai ayat ke-5. Ini ada ceritanya, ada Besaliel dan Aholiab ya. Ini anak muda yang diurapin Tuhan, diberikan sesuatu yang spesial yang datangnya dari Tuhan. Dan lihat di ayat yang pertama, ayat 36, Keluaran 36 ayat pertama, demikianlah harus bekerja Besaliel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli. Katakan orang yang ahli. Orang itu harus ahli di bidangnya. Saya pingin jadi orang yang ahli di bidang saya.
Jadi pengajar, jadi pengkhotbah, jadi penginjil, jadi hamba Tuhan. Kalau engkau ahli di bidangmu, engkau jadi orang yang profesional. Kalau engkau jadi orang yang profesional, engkau dicari orang, dibutuhkan orang. Tapi kalau kamu nggak punya sesuatu yang spesial dalam hidupmu, nggak ada sesuatu yang menonjol dalam hidupmu, orang mau belajar apa? Betul apa enggak? Kamu nggak punya keahlian, mau melamar pekerjaan di suatu perusahaan, diterima apa enggak? Enggak bisa. Makanya orang Kristen itu punya keahlian. Semua orang diberi keahlian khusus spesial oleh Tuhan. Karena Roh Kudus, Dia memenuhi hidup kita, Dia tinggal di dalam kita, Dia menyertai kita, Dia memberikan kemampuan secara ilahi kepada setiap orang itu berbeda-beda. Kenali keahlian yang Tuhan taruh dalam hidupmu, pertajam itu. Jangan tambah tua tambah cerewet. Nggak ada kan di sini tambah tua tambah cerewet kelakuannya. Kita ini menurut kitab Mazmur, kita tambah tua tambah gemuk dan segar, artinya tambah diberkatin dan tambah sehat, bukan tambah pikun. Amin. Bukan tambah ngeluh-ngeluhan, tapi kita diberkatin Tuhan. Lihat baik-baik. Setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Kalau dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, ini orang pintar apa enggak? Kita ini butuh pengertian apa tidak? Kalau kita nggak punya pengertian, kita ini jadi orang apa nih? Bodoh apa enggak? Pasti jadi orang bodoh kalau nggak punya keahlian. Dan rata-rata orang yang pintar-pintar itu, dia punya skill dan kemampuan. Minimal dia bisa menguasai dirinya dengan baik. Karena untuk jadi orang pintar perlu belajar kok. Belajar pun perlu, namanya komitmen. Amin. Perhatikan, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan ya, orang kalau punya keahlian, punya skill, punya kepandaian, punya hikmah dan pengertian, yang dilakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Dan lihat, ketika kita melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau, akhirnya Tuhan berkati. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Perhatikan ayat yang ketiga, mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dari keahliannya tadi, dari hikmat yang dia miliki, dia lakukan segala sesuatu, akhirnya dia terima upah. Amin. Kamu ingin diberkati kan? Tuhan akan berkati melalui apa yang dikerjakan tanganmu. Jangan malas berpangku tangan. Jangan mengharapkan pemberian dari gembalamu terus. Engkau harus kerja. Yang muda-muda ini kau harus pinter. Persaingan lebih ketat lagi nih. Kita akan lihat perkembangan secara teknologi 2030 lebih cepat lagi. Kalau kalian nggak ngikutin itu, kalian nggak kembangkan kapasitasmu, yang anak-anak muda ini perhatikan baik-baik, gua akan ketinggalan zaman loh. Nanti semuanya akan digantikan dengan AI dan robot. Kamu akan kalah. Kamu harus lebih pintar dari itu. Amin. Persaingan semakin berat nih. Tapi orang yang diberikan hikmat dan pengertian, orang yang disertai Tuhan, dia ada di atas rata-rata. Pasti apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Amin. Nanti pulang minta hikmat dan pengertian apa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Mau jualan kerupuk, jualan rawon, jualan soto, dagang besi tua, besi muda, mau dagang apapun juga kerjakan, lakukan. Minta hikmat apa yang harus saya kerjakan. Kita rohani di gereja, di tempat kita kerja pun kita juga harus sangat rohani. Kok nggak ada amin? Kita diberkati di rumah Tuhan, di pekerjaan kita, Tuhan juga akan berkati. Bahkan kita akan bisa memberi makan orang miskin yang kekurangan. Kita tidak bisa memberi orang miskin yang kekurangan kalau kita nggak diberkati.
Apalagi kalau hidupmu sekarang kekurangan, bagaimana kamu bisa memberkati? Minta hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Apa yang Bapak Ibu harus kerjakan dan lakukan segenap hatimu. Engkau akan melihat tangannya yang ajaib menyertai hidupmu, begitu powerful. Kasih tepuk tangan dulu buat Yesus Kristus. Orang Kristen itu adalah orang yang spesial, tahu nggak? Di zaman perjanjian lama, Betsel dan Aholiab tidak dipenuhi Roh Kudus seperti kita hari ini. Kita hari ini dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman. Kurang apa lagi? Kurangmu hanya kamu kurang kerja saja karena kamu malas saja. Yang muda-muda jangan scroll media sosial terus, kamu habiskan waktu di sana ya. Belajar dan kerja sungguh-sungguh. Jangan joget-joget di media sosial, nggak penting banget itu. Belajar, habiskan waktumu dengan sepenuh hati. Dan ini ayat yang terakhir sekali dan saya mau selesai. Bilang jangan dong gitu. Ini saya sebentar lagi mau selesai. Bu, jemaatmu di sini haus dan lapar akan Tuhan, luar biasa. Kita Mazmur katakan, ajar aku menghitung hari-hari supaya aku beroleh hati bijaksana. Kalian harus pakai waktumu setiap hari. Mulai hari ini, setiap jamnya kamu harus warnai penuh makna dan nilai. Dan kau harus melakukan banyak hal yang baik jadi berkat bagi banyak orang. Jangan buang waktumu sia-sia. Engkau juga harus terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, akan mengalir berkat itu, akan mengalir hikmat itu. Semuanya punya handphone apa tidak? Coba pegang handphonenya sekarang. Suruh pegang handphone, susah ya. Di situ ada, kamu geser, itu ada modenya airplane mode. Ada nggak? Coba diklik airplane mode-nya. Ini yang ibu-ibu yang sudah, ini ibu-ibu ini juga jago handphone ini, yang udah umur 70-an ya kelihatannya ya. Coba klik airplane mode pesawat, itu istilahnya. Sudah? Terus sekarang buka Google, bisa nggak? Kenapa? Hah? Nggak bisa? Alasannya? Kan ada handphonemu. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik hari ini. Kamu kalau tidak terhubung dengan Tuhan, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti handphone yang mati tadi. Kamu bisa punya handphone canggih, tapi kamu mode pesawat, nggak terhubung dengan jaringan, nggak bisa melakukan apa-apa. Ngerti nggak? Do you mudeng or not? Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan menika ngertos napa mboten? Kalau Bapak Ibu tidak terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, engkau jadi orang yang nggak ngerti apa-apa dan nggak bisa melakukan apa-apa. Kitab Yohanes katakan, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar aku, seperti di luar koneksi handphone, kamu bikin airplane mode, kamu bikin mode pesawat, kamu tidak bisa browsing, kamu tidak bisa buka M-Banking, dan kamu tidak bisa buka Google, kamu tidak bisa buka YouTube Peter Guntur, kamu nggak bisa dengar khotbahnya. Ngerti apa enggak ini? Kamu tanpa terhubung dengan Tuhan, kamu nggak memiliki hikmat dan pengertian, kamu akan tetap sama. Sekalipun kamu datang ke gereja, sekalipun kamu punya iPhone, Redmi, Xiaomi, apa lagi itu? Oppo, Huawei, apa lagi? Vivo dan lain sebagainya. Wakeh wis produk Cina, wakeh pol. Kamu punya yang bagus-bagus, tapi kamu nggak terkoneksi dengan internet, kamu tidak bisa melakukan apa. Itu hanya sekedar handphone tidak berguna. Sama seperti dengan hidupmu. Kamu tidak terhubung dengan sumbernya, kamu nggak terkoneksi dengan surga, kamu hanya sekedar jadi orang Kristen di gerejanya, pelongo-pelongo, delongap-delongop, bikin trouble, ngeluh, komplain, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Saya melihat ada orang yang diberkatin Tuhan. Katakan,
Ini nanti akan ada orang pulang diubahkan Tuhan dan dijamah Tuhan.